Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Nurul Fatimah. Di sini saya sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah metode kuantitatif Project 2, yaitu regresi dan korelasi berganda. Dan judul makalah pengaruh kompensasi langsung dan tidak langsung terhadap komitmen organisasi perusahaan BF Law Firm dan Konsultan. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Agustin Nur Fatimah, saya sendiri, ada Lubna Juwita Agustin, ada Siska Aprilianti, dan Safira Rezia. Baik, lanjut memasuki materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Lubna. Kepada Lubna, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan uji korelasi antara X1 dengan Y. Di sini ada tabel hasil dari SPSS. Di sini kita mendapatkan hasil hipotesis, yaitu HO tidak ada hubungan antara X1 dengan Y, HA ada hubungan antara X1 dengan Y. Lalu ada dasar pengambilan keputusan. Ada HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, lalu HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Lalu dari hasil tersebut dapat diambil keputusan bahwa tabel korelasi pada output SPSS diperoleh signifikan 0,012 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Lalu dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara X1 dan Y, nilai R sama dengan 0,012, belum dapat menunjukkan adanya hubungan antara X1 dengan Y. Next. Next. Nah, di sini ada uji korelasi antara X1 dan Y dengan Y. Di sini ada tabel dari hasil SPSS, yaitu dapat hasilnya yaitu hipotesis HO tidak ada hubungan antara X2 dengan Y, HA tidak ada hubungan antara X2 dengan Y. Lalu dasar pengambilan keputusan HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Lalu dapat diputuskan bahwa dari tabel korelasi pada output SPSS diperoleh signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Lalu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara X2 dan Y. Nilai R sama dengan 0,000 sudah dapat menunjukkan adanya hubungan antara X2 dan Y. Lalu selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Lubna atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. Kepada Siska dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan uji regresi linear berganda X1, X2, dan Y. Bisa dilihat sama-sama, di sini kita ada tabel model summary, di mana pada tabel tersebut diperoleh koefisien korelasi linear berganda atau R sebesar 0,700 dan koefisien determinasi berganda atau R2 sebesar 0,491 atau 49,1%. Di sini kita juga mendapatkan nilai signifikan F change-nya sama dengan sebesar 0,000 yang akan kita gunakan untuk uji koefisien korelasi berganda. Next.
Selanjutnya ada uji koefisien korelasi berganda. Sama kita menggunakan tabel model Sumerian tadi. Untuk keterangan hipotesis di sini, HO adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung secara simultan atau bersama-sama dengan komitmen organisasi. Sedangkan yang HA ada hubungan yang signifikan antara kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung secara simultan atau bersama-sama dengan komitmen organisasi. Lalu ada dasar pengambilan keputusannya juga. Di sini HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan F change-nya lebih besar dari 0,05. Sedangkan HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan F change-nya lebih kecil dari 0,05. Di sini kita bisa lihat kita mendapatkan signifikan F change-nya itu 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu kita mendapatkan hasil HO ditolak dan HA diterima. Lalu dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama dengan Y dengan memperoleh nilai korelasi yaitu sebesar 0,700. Next. Lalu ada uji koefisien determinasi berganda. Masih sama dengan menggunakan tabel yang tadi. Nah, di sini juga ada penjelasan hipotesisnya. HO adalah tidak ada pengaruh antara kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung secara simultan atau bersama-sama dengan Y. Yang HA ada pengaruh antara kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung secara simultan atau bersama-sama dengan Y. Dasar pengambilan keputusannya juga masih sama seperti yang tadi. HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan F change-nya lebih besar dari 0,05 dan HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan F change-nya kurang dari 0,05. Lalu terhadap keputusan di sini karena signifikan F change-nya tadi 0,00 di mana lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Lalu terdapat kesimpulannya juga, terdapat pengaruh antara X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap Y, yaitu sebesar 49,1%, sedangkan 50,9%-nya lagi sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sekian dari penjelasan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Siska atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Baik. Nah, di sini yaitu ada tabel koefisien. Dalam tabel ini diperoleh yaitu hasil A sama dengan 3,553, B sama dengan 0,075, B2 sama dengan 0,533. Sehingga persamaan regresi linear berganda antara kompensasi langsung X1 dan kompensasi tidak langsung X2 dengan komitmen organisasi atau Y adalah Y sama dengan A min BX1 plus B2X2 sama dengan 3,553 min 0,075X1 plus 0,533X2 dan Y sama dengan 3,553 min 0,075 X1 plus 0,533 X2. Selanjutnya, dapat diambil analisis, yaitu pertama, konstanta 3,553 menyatakan jika tidak ada kompensasi langsung X atau X1 sama dengan 0 dan kompensasi tidak langsung atau X2 sama dengan 0, maka komitmen organisasi atau Y akan sebesar 3,553%. Kedua,
Koefisien regresi X1 sama dengan 0,075 menyatakan jika kompensasi langsung atau X1 bertambah satu satuan 1%, sedangkan kompensasi tidak langsung atau X2 tetap, maka akan meningkatkan komitmen organisasi atau Y sebesar 0,075%. Yang ketiga, koefisien regresi X2 sama dengan 0,533 menyatakan jika kompensasi tidak langsung atau X2 bertambah satu satuan 1%, sedangkan kompensasi langsung atau X1 tetap, maka akan meningkatkan komitmen organisasi atau Y sebesar 0,533%. Baik, dan selanjutnya, di sini ada tabel uji persamaan regresi linier berganda. Nah, di sini ada tabel dari SPSS yaitu ANOVA. Keterangan hipotesis yaitu HO sama dengan persamaan regresi linier berganda yang terbentuk tidak signifikan. HA, persamaan regresi linier berganda yang terbentuk signifikan. Dasar pengambilan keputusan, HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5 dan HO ditolak dan HA diterima jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,5. Nah, di sini dapat diambil keputusan yaitu karena signifikan sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sedangkan dari hasil kesimpulannya yaitu persamaan regresi linier berganda yang terbentuk yaitu Y sama dengan 3,553 min 0,075 X1 plus 0,533 X2 signifikan. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Safira. Kepada Safira dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya, dapat diambil kesimpulan, yaitu 1. Dari hasil analisis data mengenai pengaruh kompensasi langsung dan tidak langsung terhadap komitmen organisasi perusahaan BF Law, Prim, dan konsulen dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Berdasarkan output correlation untuk data kuesioner kompensasi langsung dan tidak langsung terhadap komitmen organisasi menyatakan bahwa nilainya lebih besar dari 0,25, maka dapat dinyatakan bahwa semua data variabel adalah valid, uji validitas. 2. Berdasarkan output Cronbach alpha uji reliabilitas dari data kuesioner kompensasi langsung dan tidak langsung terhadap komitmen organisasi menyatakan bahwa mendapat nilai lebih besar daripada 0,60, maka hal tersebut dinyatakan bahwa kuesioner reliabilitas atau konsisten. 3. R-tabel dicari pada signifikan 5% dengan uji dua sisi dan N sama dengan 33, maka didapat R-tabel sebesar 0,4296. Jika nilai R hasil analisis kurang dari R-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai item-item tersebut tidak berkorelasi signifikan dengan skor total dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan atau diperbaiki. Tetapi, jika nilai R hasil analisis lebih besar sama dengan R-table, maka dapat disimpulkan bahwa nilai item-item tersebut valid. Next. Empat,
Untuk uji koefisien kolerasi berganda terdapat hubungan yang signifikan antara X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama dengan Y dengan nilai kolerasi 0,700. 5. Untuk uji koefisien berdeterminasi berganda terdapat pengaruh antara X1 dan X2 secara simulan atau bersama-sama terhadap Y yaitu sebesar 49,1%, sedangkan 50,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. 6. Secara parsial, hasil yang diperoleh tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kompensasi langsung dengan komitmen organisasi, sedangkan antara kompensasi tidak langsung dengan komitmen organisasi terdapat hubungan yang signifikan. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Safira. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan materi pada kali ini. Semoga apa yang kita presentasikan dapat bermanfaat buat yang lainnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.